Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia auditing. Hadir lagi saya kali ini dalam video yang bertemakan SA 510. Kalau sebelum-sebelumnya ada video 500 yang berbicara tentang bukti audit. Kali ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab auditor terkait saldo awal pada perikatan tahun pertama. Mungkin banyak ya dari teman-teman auditor ya praktisi juga menerima klien-klien baru. Ya, yang artinya pada tahun sebelumnya tidak diaudit oleh kantor akuntan publik Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap saldo awal dari angka-angka yang terdapat di laporan keuangan tersebut. Karena pada saat kita kombinasi, jangan lupa ada SA 710 yang mewajibkan adanya penyajian informasi tambahan sebagai komparatif pada audit tahun berjalan. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana auditor ya harus melakukan assessment terhadap saldo awal yang diberikan oleh kantor akuntan lain apabila kita mengaudit pada tahun pertama. Segera kita mulai, namun sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Selamat menikmati. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ray dan hari ini saya akan sharing-sharing sedikit tentang standar audit, yaitu standar audit nomor 510 tentang perikatan audit tahun pertama mengenai saldo awal. Nah, apa sih ruang lingkup dari SA 510 ini? Ruang lingkupnya adalah tentang tanggung jawab auditor yang berhubungan dengan saldo awal pada perikatan audit yang pertama. Nah, lalu SA ini mulai berlaku pada 1 Januari 2013 untuk perusahaan emiten, sedangkan 1 Januari 2014 untuk perusahaan di luar emiten. Namun dengan penerapan dini yang disarankan. Lalu apa sih tujuan dari SA ini? Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Tentang apa? Tentang yang pertama, saldo awal mengandung kesalahan saji yang material, yang akhirnya apa? Bertampak pada laporan tahunan. Yang kedua adalah kebijakan akuntansi yang tepat tercermin dengan saldo awal yang telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit definisi-definisi yang akan kita temukan pada SA ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perikatan audit pertama. Apa itu? Perikatan audit pertama adalah yang pertama ketika laporan keuangan tidak pernah diaudit atau belum diaudit pada tahun lalu. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan telah diaudit oleh auditor pendahulu. Lalu yang kedua adalah saldo awal. Apa itu saldo awal? Saldo awal adalah saldo akun pada akhir periode yang dipindahkan ke awal periode tahun berikutnya. Lalu yang ketiga adalah auditor pendahulu. Siapakah itu? Auditor dari yang lain yang mengaudit laporan keuangan sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan prosedur audit untuk menentukan kebenaran saldo awal tadi. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus membaca laporan keuangan terdahulu dan terkini sehingga kita dapat memperoleh cukup pengetahuan tentang saldo awal tadi. Lalu yang kedua adalah kita harus memperoleh bukti yang relevan dan juga tepat. Dengan cara apa? Yang pertama adalah kita harus melihat apakah saldo akhir periode lalu telah dengan tepat dipindahkan di saldo periode awal. Lalu yang kedua adalah saldo awal telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang relevan dan juga tepat. Lalu yang ketiga, kita harus mereview kertas kerja auditor pendahulu. Yang keempat, kita harus mengevaluasi apakah prosedur audit itu telah menjadikan bukti yang relevan. Lalu yang kelima, kita harus melakukan prosedur audit secara spesifik. Nah, selanjutnya adalah apakah salah saji material terhadap saldo awal tadi? Jika salah sajinya itu terletak pada saldo akhir periode sebelumnya, maka kita harus melakukan audit tambahan, prosedur audit tambahan. Tapi apabila saldo awal tadi itu terletak kesalahannya pada laporan keuangan periode berjalan, maka kita hanya perlu mengklarifikasikannya, kita harus mengkomunikasikannya kepada manajemen agar kita memperoleh pemahaman atas ketidaksesuaian tadi. Nah, selanjutnya kita harus melihat kekonsistenan kebijakan akuntansinya. Yang pertama, apakah kebijakan akuntansi secara konsisten telah diterapkan pada laporan keuangan periode berjalan? Sedangkan yang kedua, apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut telah secara tepat dicatat oleh perusahaan dan memberikan informasi yang memadai. Nah, bagaimana sih informasi yang relevan terhadap laporan audit pendahulu? Yang pertama adalah kita harus mendapatkan laporan keuangan periode dahulu yang telah diaudit oleh auditor pendahulu dan telah mendapatkan opini sehingga kita dapat mengevaluasinya dan kita dapat menentukan resiko auditnya. Nah, rekan-rekan semuanya mungkin bisa kita lihat ke layar bagaimana kesimpulan dan pelaporan auditnya.
Nah, apabila kita tidak memperoleh bukti audit kita tidak cukup, maka kita dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian ataupun tidak memberikan pendapat. Sedangkan apabila saldo awal mengandung salah saji material dan penyajiannya tidak memadai, maka kita dapat memberikan opini yang tidak wajar. Nah, selanjutnya bisa lihat di layar lagi ya teman-teman. Konsistensi kebijakan akuntansi. Jika auditor menyimpulkan bahwa pertama, kebijakan akuntansi periode berjalan tidak diterapkan secara konsisten, dan yang kedua, perubahan atas kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat, maka ada dua opini yang bisa kita berikan. Apa itu? Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian, lalu yang kedua adalah tidak wajar. Nah teman-teman, sekian sharing-sharing singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian, dan saya berharap apa yang saya sampaikan kali ini dapat menambah wawasan dan ilmu kita. Sekian dan terima kasih.